Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Kata-Kata Hikmah. Berikut akan disampaikan penjelasan hadis arba'in ke-11. Tinggalkanlah perkara yang membuatmu ragu. Diriwayatkan dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan beliau. Beliau mengatakan, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihat ini: tinggalkanlah perkara yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini adalah riwayat An-Nasa'i dan Tirmidzi dan dihukumi sebagai hadis hasan sahih dan diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Dikatakan radhiyallahu anhuma karena beliau adalah seorang sahabat dan ayahanda beliau juga adalah salah satu sahabat utama, karena beliau adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Kita mengetahui Ali bin Abi Thalib adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus sebagai menantu beliau. Sedangkan Al-Hasan bin Ali adalah putra dari Ali bin Abi Thalib dari pernikahan beliau dengan Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Hasan adalah cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau adalah cucu yang pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran kalau beliau disebut sebagai kesayangan sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Beliau mengatakan, huma raihanatu ya minad dunya. Keduanya yaitu Al-Hasan dan Al-Husain adalah di antara raihan saya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Para ulama berbeda pendapat tentang arti raihan di sini, karena pada dasarnya raihan itu adalah bunga yang memiliki bau yang sangat harum. Maka perumpamaan Al-Hasan bin Ali dan Al-Husain bin Ali adalah seperti bunga yang harumnya biasa dicium, memiliki bau semerbak seperti raihanah di akhirat, tapi adanya di dunia. Di antara para ulama ada yang menafsirkan hal ini sebagai kesayangan, karena raihan juga bisa berarti sesuatu yang kita tenang di sampingnya, sesuatu yang kita bisa merasakan ketenangan bersamanya, maka ini bisa berarti kesayangan. Dan tidak heran kalau Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah cucu pertama, kita mengetahui seorang ayah kadang memiliki perasaan yang biasa saja pada anaknya, tapi perasaan sayang itu menjadi lebih besar ketika berbicara tentang cucu. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah memiliki cucu ini bisa merasakan perbedaan perasaan seorang ayah kepada anaknya dengan perasaan seorang kakek kepada cucunya. Itu sering lebih besar dari perasaan cinta seorang kakek kepada cucunya, apalagi itu adalah cucu yang pertama. Maka tidak heran kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut Al-Hasan dan Al-Husain sebagai raihanatun, dua cucu kesayangan beliau. Dalam satu hadis lain menjelaskan keutamaan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya anakku, yakni cucuku ini adalah seorang pemimpin dan dia akan mendamaikan antara dua kelompok besar umat Islam. Sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh hari sebelum perdamaian itu terjadi, tapi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala beliau sampaikan bahwa suatu saat Al-Hasan bin Ali akan mendamaikan dua kelompok besar Islam yang terjadi pada tahun 40 Hijriah, di mana pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan berselisih paham masing-masing dengan ijtihadnya. Kemudian Al-Hasan bin Ali yang menjadi juru damai saat itu dengan turun dari khilafah dan kepemimpinan beliau menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada kelompok Muawiyah, sehingga akhirnya umat Islam yang awalnya berseteru atau bertikai menjadi damai setelah itu.
dan itu sebagai bukti juga atas sebenarnya sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lainnya. Apa atau kepemimpinan pengganti kenabian setelahku itu ada 30 tahun. Kemudian setelah itu Allah memberikan kekuasaan kepada yang ia hendaki dan Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang ia hendaki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Maka khilafah berlangsung dari zaman Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, selanjutnya ada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu adalah pamungkas khilafah. Khilafah nubuwah selesai di situ. Kemudian pemerintahan dalam Islam berubah menjadi sistem kerajaan dan yang menjadi raja pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, dan itulah penafsiran dari sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah memberikan kuasa atau kerajaan kepada siapa yang ia hendaki, dan ini adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan juga hadis lain yang menyebutkan bahwa Al-Hasan wal Husain sayyida sababi ahlil jannah. Keduanya yaitu Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua pemimpin pemuda surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini juga adalah suatu yang harus kita yakini. Kita umat Islam dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya ini akan terjadi, yaitu bahwasannya Al-Hasan dan Al-Husain akan menjadi pemimpin bagi para pemuda di surga kelak. Kenapa? Karena kabar ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih kepada kita. Wajib bagi umat Islam untuk mengimani hal tersebut. Penjelasan hadis. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma adalah cucu dari Rasulullah SAW dari jalur anak perempuan karena disebut sibat, sedangkan cucu dari anak laki-laki disebut hafidh. Faedah hadis. 1. Agama Islam tidak menghendaki umatnya memiliki perasaan ragu dan bimbang. 2. Jika Anda menginginkan ketenangan dan ketentraman, tinggalkanlah keraguan dan buang jauh-jauh, terutama setelah selesai melaksanakan suatu ibadah, sehingga engkau tidak merasa gelisah. 3. Nabi SAW menyampaikan sesuatu dengan singkat namun begitu luas maknanya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seandainya seseorang membuat penafsiran atau penjelasan mengenai hadis ini dalam satu jilid buku yang sangat tebal, niscaya kandungannya dua kalimat ini akan melebihinya. 4. Syariat Islam itu membawa kemudahan. 5. Hadis ini mengandung pelajaran agar kita diam terhadap perkara subhat dan meninggalkannya. Kalau sesuatu yang halal tentu akan mendatangkan ketenangan, sedangkan sesuatu yang subhat akan mendatangkan keraguan-raguan. Jami'ul Hulum wal Hikam, juz 1 halaman 280. 6. Bentuk waro adalah meninggalkan sesuatu yang ragu-ragu lalu mengambil yang tidak meragukan. Hal ini dikatakan oleh Abu Abdurrahman Al-Umari, seorang yang terkenal juhud. Hal ini dikatakan pula oleh Al-Fudail Hasan bin Abi Sinan. Lihat Jami'ul Ulum wal Hikam, juz 1 halaman 280. 7. Dari sekelompok sahabat seperti Umar, Ibnu Umar, Abu Ad-Darda dan Ibnu Mas'ud mengatakan, apa yang engkau inginkan dari hal yang masih meragukan, padahal di sekelilingmu ada 4.000 hal yang tidak meragukan. 8. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bahwa keluar dari perselisihan ulama itu lebih afdol. 9. Meninggalkan dusta dan terus menjaga kejujuran akan membawa ketenangan, sedangkan dusta selalu membawa pada keraguan-raguan. Syarah Arba'in An-Nawawi Al-Mukhtasar halaman 97. Kaidah fikih, yakin tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasannya ia pernah mengadukan pada Nabi SAW mengenai seseorang yang biasa merasakan sesuatu dalam salatnya. Nabi SAW pun bersabda,
la yansorib hatta yasma'a sautan aw yazidarihan. Jangan berpaling hingga ia mendengar suara atau mendapatkan bau. Hadis riwayat Bukhari nomor 177 dan Muslim nomor 361. Imam Nawawi rahimahullah berkata mengenai hadis di atas, makna hadis tersebut adalah ia boleh berpaling sampai ia menemukan adanya suara atau mencium bau, dan tidak mesti ia mendapati kedua-duanya sekaligus, sebagaimana hal ini disepakati oleh para ulama dan kaum muslimin. Hadis ini menjadi landasan suatu kaidah dalam Islam dan menjadi kaidah fikih, yaitu sesuatu yang tetap seperti aslinya sampai datang sesuatu yang yakin yang menyelisihinya. Jika ada ragu-ragu yang datang tiba-tiba, maka tidak membahayakan. Syarah Sahih Muslim juz 4 halaman 47. Contoh kaidah 1. Siapa yang yakin dalam keadaan suci kemudian dalam ragu-ragu memiliki hadas, maka ia tetap dalam keadaan toharoh atau suci. Baik hal ini didapati ketika sholat atau di luar sholat. Inilah pendapat madhab Syafi'i dan mayoritas ulama lainnya dari salaf atau ulama terdahulu dan khalaf ulama yang belakangan. Demikian Imam Nawawi rahimahullah sebagaimana dijelaskan dalam Syarah Muslim juz 4 halaman 47. 2. Siapa yang berhadas pada subuh hari kemudian ia ragu-ragu setelah itu apakah ia sudah bersuci ataukah belum, maka dihukumi seperti keadaan pertama, yaitu ia dalam keadaan hadas. Jadi ia harus berwudu karena keadaan awal itu dalam keadaan yakin tidak bisa dikalahkan hanya sekedar dengan ragu-ragu. 3. Barang siapa yang pada sore hari menjelang matahari tenggelam telah berbuka puasa, padahal ia masih ragu akan tenggelamnya matahari, maka batal puasanya, karena yang yakin adalah matahari belum tenggelam, dan yakin tersebut tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. 4. Seorang membeli air dan mengklaim setelah itu bahwa air tersebut najis, lalu si penjual mengingkarinya, maka yang jadi pegangan adalah perkataan si penjual, karena hukum asal air ini adalah hukum, yakni adalah suci, tidak dihilangkan dengan ragu-ragu. 5. Jika seseorang bepergian jauh ke suatu negeri dan tidak lagi didengar kabarnya dalam jangka waktu yang lama, lalu muncul keraguan apakah ia masih hidup, padahal tidak ada berita yang menunjukkan kematiannya, artinya belum datang suatu yang yakin, maka tidak boleh dinyatakan mati sampai datang berita yang pasti atau yakin, sehingga ahli waris tidak bisa begitu saja membagi hartanya sebagai bagian waris sampai ia yakin akan kematiannya. 6. Jika seorang yakin pakaiannya terdapat najis namun tidak diketahui manakah tempatnya, maka dalam rangka kehati-hatian ia menggosok seluruh bagian dari pakaiannya karena keraguan tidak bisa menghilangkan yang yakin. 7. Tidak wajib bagi pembeli menanyakan kepada penjual mengenai barang dagangannya apakah barang tersebut miliknya atau bukan, atau barang tersebut barang curian atau bukan. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wal aslu pima biyadil muslim an yakuna milkan lahu. Hukum asal segala sesuatu itu di tangan seorang muslim adalah miliknya. Majmu'ah al-Fatawa 29323. Inilah hukum asalnya dan inilah yang yakin tidak bisa dikalahkan dengan sekedar keraguan. 8. Kehati-hatian dalam rangka ragu-ragu adalah masalah menilai suatu air, bukanlah hal yang disunahkan atau dianjurkan, bahkan tidak disunahkan sama sekali untuk menanyakannya. Bahkan yang dianjurkan adalah membangun perkara di atas hukum asal yaitu suci. Jika ada indikasi yang menunjukkan najis, barulah dikatakan najis. Jika tidak, maka tidak perlu sampai dianjurkan untuk menjauhi penggunaan air tersebut cuma atas dasar sangkaan. Namun jika telah sampai hukum yakin, maka ini masalah lagi. Demikian yang dicontohkan oleh Ibnu Taimiyah.
9. Ada seorang yang telah selesai sholat lantas ia ragu-ragu apakah mengerjakan sholat duhur tadi 3 atau 4 rakaat. Keraguan-raguan seperti ini tidak perlu diperhatikan, asalnya sholat sah. Selama tidak datang yakin kalau ia mengerjakan sholat 3 rakaat, kalau memang yakin baru 3 rakaat, maka ia menambah lagi rakaat yang keempat selama jedanya tidak lama. Lalu ia salam dan kemudian tutup dengan sujud sahwi. Demikianlah penjelasan hadis arba'in yang ke-11. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu, semoga bermanfaat.